Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Sahih Muslim. Itu masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-10, yaitu bab itsbatut takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi shalah illa raf'ihi min ar-ruku' fa yaqulu fihi sami'allahu liman hamidah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang takbir setiap turun ataupun setiap naik dalam sholat, kecuali ketika naik atau bangkit dari ruku, maka dikatakan kalimat sami'allahu liman hamidah. Dalam bab ini disebutkan beberapa hadis oleh Imam Muslim, yang sebagian besar hadis itu adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita sebutkan satu hadis yang mencakup beberapa hadis yang lainnya, yaitu hadis yang ke-866 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-28 ya dari kitab Shalah. Hadis ini dari Abi Bakar ibni Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd thumma yukabbir hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu dhalika aw mithla dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwasanya, kata Abu Hurairah bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Dan kemudian beliau mengatakan ketika berdiri tersebut rabbana walakal hamd. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya.
ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian beliau bertakbir ketika sujud, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya ya dari sujud, kemudian beliau lakukan hal tersebut dalam salat semuanya sampai selesai. Kemudian beliau bertakbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua setelah duduk ya tasyahud awal. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku salat ya benar-benar mirip ya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini ya di sini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat ya, ada 6 riwayat atau 7 riwayat ya, yang menjelaskan bahwasanya ketika kita berdiri, ketika kita turun, ketika kita naik dalam salat, maka dianjurkan untuk bertakbir. Adapun yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram adalah rukun dalam salat dan tidak boleh ditinggalkan. Adapun yang lainnya atau yang disebut dengan takbiratul intiqal, menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah, kecuali Imam Ahmad mengatakan bahwasanya takbir intiqal termasuk wajib salat. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya bahwasanya imam dan makmum dan orang yang salat sendiri maka dia membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini adalah mazhab Syafi'i, bahwasanya baik itu imam atau makmum atau orang yang salat sendiri maka dia membaca semua, yaitu Sami Allahu liman hamidah atau tasmi', kemudian membaca tahmid yaitu Rabbana walakal hamd. Kemudian ya faedah dari hadis ini ya, di mana Rasulullah SAW ya takbir ya, di setiap berdiri ataupun turun ya, baik itu bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud atau mau sujud, maka beliau bertakbir. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab wujub qiraatil Fatihah fi kulli rak'ah. Wa innahu idza lam yuhsin al-Fatihata wa la amkanahu ta'allumuha qara'a ma tayassara lahu min ghairiha. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Dan jika seorang tidak mampu atau tidak bisa membaca atau menghafal Al-Fatihah dan juga belum bisa dia mempelajarinya, maka hendaknya dia membaca yang mudah baginya selain dari Al-Fatihah. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat ya, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam riwayat ini disebutkan an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dalam riwayat lain disebutkan juga dari Ubadah bin Samit la salata liman lam yaqtari bi ummil Qur'an ya. Ini riwayat Ubadah bin Samit ya, 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yaitu tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Itu pembuka dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Dinamakan Al-Fatihah ya Fatihah karena surah Al-Fatihah terdapat di awal
di mana Al-Fatihah artinya pembuka. Dan juga disebut Ummul Quran karena Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, sebagaimana Makkah disebut Ummul Qura karena Makkah adalah tempat yang paling penting dari atau yang paling mulia di muka bumi ini. Maka sebagaimana juga Al-Fatihah adalah surah yang paling penting ya dalam Al-Quran, dan inti dari Al-Quran ada di surah Al-Fatihah, maka disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya membaca surah Al-Fatihah adalah rukun atau suatu hal yang wajib dalam salat, tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang tidak membacanya maka batal salatnya, tidak sah salatnya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Quran. Tidak sah salat seorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran. Dan ini adalah ya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i wajib membaca surah Al-Fatihah baik itu imam, makmum ataupun munfarid, yaitu orang yang salat sendiri. Ini adalah mazhab Syafi'i, wajib membaca Al-Fatihah bagi imam, makmum dan juga munfarid, yaitu orang yang salat sendiri. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun salatan ghairu tamamin, faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imam wa qala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah atau Ummul Quran, maka salatnya khidaj, yaitu kurang atau tidak sempurna. Maka diulang sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak sempurna, kurang. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah bahwasanya kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah mengatakan iqra biha fi nafsik, ya baca dengan dalam dirimu. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah SWT berfirman, saya membagi salat, kata Allah, antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, yaitu hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah SWT mengatakan athna alayya abdi, bahwasanya hambaku ya memujiku. Ya, athna alayya ya sama artinya memuji. Fa idza qala maliki yaumiddin qala majjanani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah SWT mengatakan bahwasanya hambaku mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta.
Ketika seorang hamba mengatakan, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mengatakan, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, yaitu rukun dalam salat, ya, tidak boleh ditinggalkan. Sebab Nabi mengatakan, siapa yang salat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran, maka salatnya kurang. Ya, sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Ya, kurang, tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Al-Fatihah adalah rukun salat dan yang harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, inti di antara inti dari rukun salat adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana inti dari haji adalah Arafah. Sebagaimana Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Bahwasanya puncak dari haji adalah Arafah, wukuf di Arafah. Begitu juga dalam salat di antara rukun yang paling penting adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia menjadi makmum, ya, dalam hadis ini dikatakan bahwasanya kami berada di belakang imam. Kata Abu Hurairah, "Iqra fi nafsika." Yaitu bacalah dalam hatimu, dalam dirimu. Maksudnya di sini Imam Nawawi mengatakan membaca dalam hati maksudnya adalah membaca dengan pelan, bukan berarti membaca dengan merenungkan saja, tidak, tapi membaca dengan suara pelan. Karena yang dikatakan dengan membaca itu adalah menggerakkan bibir, maka dibaca, dan seluruh bacaan salat dibaca. Maka keliru sebagian orang yang salat dia tidak menggerakkan bibirnya, baik itu bacaan ruku, sujud dan sebagainya. Berarti itu dia tidak membaca. Yang dikatakan membaca adalah seorang bergerak bibirnya. Termasuk di sini ketika seorang menjadi makmum, Abu Hurairah mengatakan iqra fi nafsika. Itu bacalah dalam dirimu, maksudnya baca, ya, baca itu dengan menggerakkan bibir, tidak bukan dimaksud membaca dengan merenung dalam hati, bukan, tapi membaca dengan benar, membaca dengan bergerak bibirnya. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, maka Allah SWT menjawab bacaannya. Dan ini juga menjadi dalil bagi ulama Syafi'iyah bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah, baik itu imam, makmum ataupun seorang yang salat sendirian. Sebab ketika dia baca maka Allah SWT menjawab. Ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, yaitu hambaku memujiku, memuji dengan penuh, ya, tahmid artinya memuji dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Maka hendaknya kita mengingat, ya, atau menghadirkan dalam salat bahwasanya sedang kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Maka hendaknya salat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, baik itu bacaannya ataupun gerakannya. Allah SWT mengatakan, ya, saya bagi salat, ya, maksudnya salat di sini Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian, bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Bagian untukku maksudnya adalah ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini semua adalah pujian bagi Allah SWT. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka
Allah SWT mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, di sini permintaan, itu kita minta kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, itu jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Bukan jalan orang yang dimurkai, itu orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Maka ini adalah doa, permintaan kita kepada Allah SWT. Maka Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya Allah SWT mengabulkan permintaan seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Maka ini bisa kita lihat bagaimana kita minimal 17 kali meminta kepada Allah SWT petunjuk, ya, jalan yang lurus sehari dalam semalam. Kemudian hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi salah satu dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini salah satu dalil bahwasanya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ini salah satu dalilnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tetapi nanti ulama Syafi'iyah sendiri akan menjawab, ya, tentang dalil tersebut, ya. Ini salah satu, ya, karena di sini disebutkan saya membagi salat atau Al-Fatihah menjadi dua bagian. Itu ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, langsung menyebut alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebut Al-Fatihah, ya, tanpa menyebut bismillah. Maka ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ini salah satu dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Kemudian hadis yang juga disebutkan oleh Imam Muslim, ya, semuanya dari Abu Hurairah, ya. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun yaquluha thalasan. Siapa yang salat kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna, ya, atau kurang. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, semuanya adalah hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang semuanya mengatakan bahwasanya wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah yang terakhir dalam bab ini kita baca, qala Abu Hurairah fi kulli shalah yaqra fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa minna akhfayna minkum. Faqala lahu rajulun illam azid ala ummil Qur'an faqala in zidta 'alaiha fahuwa khair wa in intahaita ilaiha ajza'at anka. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya setiap salat itu mesti membaca, setiap rakaat salat maksudnya. Maka apa yang kami dengarkan, ya, apa yang kami dengar dari Rasulullah, maka kami perdengarkan kepada kalian, kata Abu Hurairah. Dan apa yang disembunyikan oleh Rasulullah atau yang disirkan oleh Rasulullah, maka kami juga mengisirkan kepada kalian, kata Abu Hurairah kepada sahabatnya ketika itu. Maka seorang-seorang mengatakan, kalau saya tidak menambah dari bacaan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, bagaimana? Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya anda menambahnya itu baik, yaitu menambah dengan bacaan surah. Jika anda tidak menambahnya atau mencukupkan dengannya, maka sudah cukup, ya.
Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Fatihah cukup ya dalam salat. Ya, ketika seorang tidak membaca surah selain Al-Fatihah maka salatnya sah. Maka membaca surah itu sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah, ya hukumnya adalah sunnah. Kemudian disebutkan pendapat para ulama dalam hal ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya membaca surah Al-Fatihah itu setiap rakaat, kemudian membaca ayat setelah Al-Fatihah itu di dalam 2 rakaat salat subuh, salat Jumat, kemudian di 2 rakaat pertama dari salat ya, zuhur, asar dan maghrib dan isya. Artinya di 2 rakaat pertama itu membaca surah, dan 2 rakaat atau 1 rakaat setelahnya itu tidak membaca. Tapi boleh seorang kadang-kadang untuk membacanya. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i, yaitu boleh seorang membaca ketika rakaat yang ketiga, yaitu membaca surah maksudnya selain Al-Fatihah. Di mana disebutkan oleh Imam Nawawi di sini bacaan yang dianjurkan bahwasanya dalam salat subuh dan 2 rakaat salat zuhur maka dianjurkan membaca tiwalul mufassal, yaitu bacaan dari surah Qaf sampai surah An-Naba, itu disebut tiwalul mufassal. Kemudian dalam salat asar dan isya dalam 2 rakaat pertama membaca awsatuha, yaitu pertengahan surat Al-Mufassal, yaitu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Dan dalam salat maghrib dianjurkan membaca Qisarul Mufassal, yaitu Ad-Duha sampai An-Nas. Ini diantara yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian juga beliau sebutkan bahwasanya membaca menurut urutan Al-Quran itu lebih utama. Dan jika sebaliknya itu dimakruhkan tetapi tidak membatalkan sholat. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya membaca dalam sholat itu lebih utama membaca surah yang pendek tapi membacanya selesai daripada membaca bagian surat yang panjang tapi tidak selesai. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-883 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli fa raja'a rajul fa shalla kama kana shalla thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika salam thumma qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dhalika 3 marrat. Faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadha allimni. Qala idza qumta ila as-salah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'dila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Dalam riwayat lain disebutkan fa idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbil qiblata fakabbir. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebut atau sering disebut dengan hadis musi'a salatahu, orang yang salatnya tidak baik atau tidak bagus. Kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang benar. Dan dalam hadis ini disebutkan seluruh rukun, seluruh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah termasuk rukun salat. Disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid.
Kemudian masuk setelah beliau seseorang, ya seorang laki-laki, kemudian dia salat. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Maka Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, kembalilah dan salatlah kembali karena kamu belum salat. Maka laki-laki tersebut kembali salat. Kemudian datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, kembalilah, salatlah karena kamu tidak salat atau belum salat. Maka sampai dilakukan oleh laki-laki tadi 3 kali. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, demi yang mengutusmu dengan benar, aku tidak tahu selain ini, atau saya tidak mengetahui yang lebih baik daripada ini. Maka ajarkanlah kepadaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Dalam riwayat lain disebutkan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah. Kalau Anda berdiri salat, maka hendaknya Anda menyempurnakan wudu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Kemudian bacalah yang mudah bagi Anda dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah sampai Anda tenang ketika rukuk. Kemudian angkat atau bangkitlah dari rukuk sampai Anda berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai Anda tenang ketika sujud. Kemudian angkatlah atau bangkitlah dari sujud sampai Anda dalam keadaan tenang ketika sujud. Kemudian lakukanlah itu semua dalam salat Anda. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah menjadi dasar atau dalil tentang hal-hal yang wajib dalam salat yang mesti dilakukan, atau yang disebut dalam istilah para ulama yaitu rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yaitu pertama, yaitu berdiri. Idza qumta ila shalah, ketika Anda berdiri untuk salat, maka berdiri hukumnya wajib, rukun bagi siapa yang mampu untuk berdiri salat. Kemudian bertakbir, dan maksud yang takbir ini adalah takbiratul ihram. Takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram adalah rukun. Adapun takbir intiqal yaitu takbir pindah dari berdiri ke ruku atau mau sujud, itu disebut takbir intiqal. Imam Ahmad mengatakan termasuk wajib salat, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Maka kemudian bacalah yang mudah bagi engkau dari Al-Quran. Maka hadis ini menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak wajib membaca Al-Fatihah, tapi yang wajib adalah membaca surat dari Al-Quran apa saja. Tapi jumhur para ulama mengkhususkan hadis ini dengan hadis Ubadah bin Samit tadi, mengatakan tidak sah salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Maka yang dimaksud dengan ma tayassara ma'aka minal Qur'an adalah Al-Fatihah. Maka ini mazhab jumhur para ulama. Kemudian ruku sampai Anda tenang rukuknya. Maka ruku bagian dari rukun salat, tidak boleh ditinggal ruku. Dan ruku dengan tenang. Kemudian bangkit dari ruku, yaitu berdiri i'tidal. Dalam hadis ini tidak disebutkan tenang, tapi sampai Anda berdiri lurus. Kemudian sujud dengan tenang, ya, sujud sampai Anda tenang. Kemudian bangkit dari sujud, yaitu duduk dengan tenang juga. Kemudian lakukanlah itu semua dalam salat Anda. Ini menunjukkan ini yang disebutkan semua adalah rukun-rukun salat. Termasuk tentunya yang termasuk rukun salat juga yang tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu tasyahud akhir, kemudian salawat Nabi menurut jumhur para ulama, kemudian salam juga, ya. Maka ini semua adalah rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun selain itu maka tidak termasuk rukun salat. Kemudian faedah dari hadis ini, ya, pertama tadi adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah rukun salat. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah
ya wajibnya ketika seorang ingin sholat yaitu bersuci dan menghadap kiblat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang kedua, yaitu bersuci termasuk syarat, ya. Begitu juga menghadap kiblat, ini juga syarat sholat. Adapun ta'awudz, iftitah itu semua adalah sunnah sholat, ya. Termasuk meletakkan kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap, dan semuanya itu semua adalah sunnah dalam sholat. Kemudian faedah dari hadis ini juga hendaknya seorang ketika sholat tumakninah, tenang ya ketika sholat, karena Nabi mengatakan hatta tatma'inna sajidan hatta tatma'inna raki'an, yaitu tenang ketika ruku, tenang ketika sujud, tenang ketika duduk antara dua sujud. Maka tumakninah adalah yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, adalah rukun dari sholat. Laki-laki ini disuruh ulang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tidak tenang sholatnya. Kita lihat tadi bahwasanya beliau masuk ke dalam masjid 3 kali, sampai beliau 3 kali mengulang sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Dijawab salamnya, kemudian Nabi katakan ulang lagi sholat kamu, sampai 3 kali. Kenapa dia disuruh ulang? Karena sholatnya cepat, tidak tumakninah. Maka tumakninah rukun yang sangat penting, ya. Di antara rukun yang penting dalam sholat adalah tumakninah, tenang. Maka orang ketika dia sholat cepat, sholatnya batal, ya, sholatnya batal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi menyuruh orang tadi mengulang sampai 3 kali. Kemudian wajibnya membaca dalam setiap rakaat, ya tentunya menurut jumhur para ulama adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian faedah dari hadis ini juga dianjurkannya seorang untuk mengucapkan salam, ya, ketika ada jeda, ya. Laki-laki tadi selesai sholat mengucap salam kepada Nabi, kemudian disuruh oleh Nabi untuk ulang lagi. Beliau ulang, kemudian mengucapkan salam lagi. Maka ini dianjurkan seorang ketika dia bertemu, kemudian ada jeda atau berpisah sedikit, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan salam dan wajib menjawabnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga hendaknya seorang mengajari orang yang bodoh atau yang tidak tahu dengan cara yang baik. Nabi SAW ketika orang tadi sholat dengan cepat, maka Nabi menyuruh ulang. Maka orang tadi mengulang sampai orang tadi mengatakan ajari aku. Maka di sini ya butuh kesabaran dalam mendidik atau mengajari seseorang. Kemudian juga faedah dalam hadis ini adalah mengajari itu yang paling terpenting adalah yang wajib-wajib terlebih dahulu, yang paling penting. Jadi kalau kita ingin mengajar, ajarilah yang paling penting terlebih dahulu. Maka Nabi SAW mengajarkan orang ini adalah rukun-rukun salat yang paling penting. Tidak disuruh baca iftitah, tidak baca ta'awudz, tidak bersedekap, tidak ada disebut dalam hadis ini. Tapi yang wajib-wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Maka ketika kita mengajari orang yang bodoh misalnya, orang yang awam, yang diajari pertama kali adalah yang wajib-wajib terlebih dahulu. Karena itu yang paling penting, atau yang sifatnya yang asas, yang paling mendasar. Yang sunnah itu belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kita mengajari atau mengajar perlu tahapan. Tidak mengajari semuanya, plek semua diajarkan. Tidak, tapi diajarkan yang paling penting terlebih dahulu. Begitu juga Nabi SAW dalam berdakwah, yang paling penting adalah tauhid, maka itu yang didahulukan, baru yang lainnya. Ini diantara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hendaknya kita mengajari ya hal yang penting atau yang paling terpenting sebelum yang
penting ya. Yang terpenting baru yang penting. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya ya seorang hendaknya ketika dia tidak tahu ya hendaknya dia mengajari, minta diajarkan. Kita bisa lihat sahabat yang datang tadi, dia tidak tahu, kemudian dia sholat ya. Kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ajari aku nggak tahu yang kecuali yang inilah yang aku tahu. Maka diminta Nabi SAW untuk mengajarinya, menunjukkan bahwasanya kita hendaknya ya bertanya, belajar. Ketika kita tidak mengetahui, kita belajar dan bertanya. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan pentingnya kita belajar, berilmu sebelum beramal. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita apa? Berilmu sebelum beramal. Ketika kita berilmu, belajar mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ya, ini ya pentingnya sekali lagi kita belajar sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus ditinggalkan ya. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan bacaan tadi, wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang dalam salat ya, baik sebagai imam, makmum ataupun munfarid, yaitu salat sendiri. Tentunya menurut mazhab Syafi'i, walaupun dalam hal ini tentunya sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib kalau seandainya menjadi makmum. Tapi kita lihat di sini memang berbeda pendapat para ulama. Tapi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam salat, baik jadi makmum, imam ataupun salat sendiri, baik salat jahar ataupun salat sir ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.